Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas tentang instrumen penilaian. Penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran serta umpan balik bagi penyempurnaan pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik dalam pembelajaran. Salah satu fungsi penilaian yaitu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang selanjutnya digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, tujuan pembelajaran yang dimaksud mencakup kompetensi sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas satu-satu ranah pembelajaran ini. Yang pertama adalah afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatian terhadap mata pelajaran, kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran, motivasi yang tinggi untuk lebih banyak mengetahui pelajaran yang diterima, penghargaan atau rasa hormat terhadap guru. Ranah afektif dapat dievaluasi dengan cara yang pertama, jurnal dengan instrumen penilaiannya berupa catatan pendidik. Kemudian bisa juga melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Instrumen penilaian yang dapat digunakan yaitu daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Selanjutnya adalah kognitif. Adalah ranah yang mencakup kegiatan mental yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Kompetensi pengetahuan dapat dinilai melalui tes tertulis, kemudian tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat benar salah, menjodohkan, dan uraian. Untuk instrumen uraian akan dilengkapi pedoman penskoran. Instrumen tes lisan dapat berupa daftar pertanyaan. Sedangkan instrumen penugasan dapat berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Selanjutnya adalah ranah psikomotor. Merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Kompetensi keterampilan dinilai melalui penilaian kinerja, dapat berupa tes praktik, proyek, atau portofolio dengan instrumen penilaian, daftar cek, atau skala penilaian. Nah, persyaratan yang harus diperhatikan dalam instrumen penilaian yaitu 1.
mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian langkah yang keempat itu ada analisis kompetensi dasar. Di sini pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, dimensi psikomotor siswa terdapat di KD 4.8. Kemudian kita lihat di sini ada contoh kisi-kisi penilaian psikomotor. KD-nya merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan. Kemudian di sini ada contoh rubrik dari tes praktik. Kemudian ini salah satu contoh tas dari rubrik penilaian praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit.